Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil presentasi saya yang berjudul ekstraksi dan seleksi fitur. Mari simak videonya. Nah, baik, pertama itu adalah latar belakang. Nah, latar belakang ini adalah dalam era big data dan kecerdasan buatan, analisis data menjadi semakin kompleks dengan jumlah fitur yang sangat besar. Tidak semua fitur dalam dataset memberikan kontribusi signifikan terhadap performa model pembelajaran mesin. Oleh karena itu, diperlukan teknik yang dapat mengelola fitur secara efektif, yaitu metode ekstraksi fitur dan seleksi fitur. Nah, kita lanjut, yaitu ada tujuan. Nah, metode ekstraksi fitur dan seleksi fitur digunakan dalam pembelajaran mesin dan analisis data untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas model. Tujuan utama dari kedua teknik ini meliputi: 1. Yaitu mengurangi dimensi data, mengatasi masalah cursor of dimensionality. Di masa terlalu banyak fitur dapat menyebabkan peningkatan kompleksitas komputasi dan penurunan kinerja model. Mempermudah visualisasi data dalam dimensi yang lebih rendah. 2. Meningkatkan akurasi model, menghilangkan fitur yang tidak relevan atau redundan sehingga model dapat fokus pada informasi yang lebih penting. Mengurangi resiko overfitting, di mana model terlalu menyesuaikan diri dengan data pelatihan dan gagal bekerja dengan baik pada data baru. Nah, kita lanjut, yaitu ada pengertian metode ekstraksi dan seleksi fitur. 1. Metode ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur adalah proses mengubah data mentah atau fitur asli menjadi baru yang lebih informatif dan representatif. Teknik ini sering digunakan ketika data memiliki dimensi yang sangat tinggi atau fitur yang ada tidak cukup baik untuk analisis langsung. 2. Metode seleksi fitur. Seleksi fitur adalah proses memilih subset fitur yang paling relevan dan signifikan dari dataset tanpa mengubah bentuk aslinya. Tujuannya adalah untuk menghilangkan fitur yang tidak berguna atau berlebihan guna meningkatkan efisiensi dan akurasi model. Nah, kita lanjut, yaitu contoh metode ekstraksi fitur. 1. Itu prinsipal komponen analisis atau PCA, mengurangi dimensi data dengan mengubah fitur menjadi kombinasi linear baru yang mempertahankan informasi utama. Linear Distributed Analysis LDA mengoptimalkan fitur untuk meningkatkan pemisahan antara kelas dalam masalah klasifikasi. 3. Autoencoder menggunakan jaringan saraf untuk membuat representasi fitur baru yang lebih kompak dan bermakna. 4. Wavelet Transform digunakan dalam analisis sinyal untuk mengekstrak informasi dari data berbasis waktu. Nah, kita lanjut, yaitu ada jenis metode seleksi fitur. 1. Yaitu ada filter method, menggunakan teknik statistik untuk memilih fitur berdasarkan hubungan dengan variabel target. Contohnya itu korelasi. Sequence Maxwell Inversion. Warper Metros 2 mengevaluasi kombinasi fitur dengan menggunakan model pembelajaran mesin. Contohnya itu Virtual Elimination. Admit Method memilih fitur secara langsung selama proses pelatihan. Mode contoh last response Dexter Virtual Inversion. Nah, kita lanjut, yaitu ada studi kasus. Studi kasus 1 pengenalan wajah dengan PCA ekstraksi atau ekstraksi fitur. Latar belakangnya adalah sebuah perusahaan teknologi ingin mengembangkan sistem pengenalan wajah yang dapat mengenali individu berdasarkan gambar wajah mereka. Namun, gambar wajah memiliki dimensi yang sangat
tinggi, misalnya 100 kali 100 piksel menghasilkan 10.000 fitur. Hal ini menyebabkan beban komputasi tinggi dan risiko overfitting pada model pembelajaran mesin. Ini adalah studi kasus 2, yaitu prediksi penyakit jantung dengan seleksi fitur. Latar belakangnya itu sebuah rumah sakit ingin membangun model pembelajaran mesin untuk memprediksi kemungkinan seorang pasien terkena penyakit jantung. Dataset yang digunakan memiliki 50 fitur, termasuk tekanan darah, kadar kolesterol, usia, dan riwayat medis. Namun, tidak semua fitur memiliki hubungan yang kuat dengan penyakit jantung, sehingga seleksi fitur diperlukan. Nah, kesimpulannya adalah metode ekstraksi dan seleksi fitur memiliki peran krusial dalam pembangunan model pembelajaran mesin yang optimal. Pemilihan metode yang tepat bergantung pada jenis data dan tujuan analisis. Dengan menerapkan teknik ini secara efektif, kita dapat meningkatkan performa model serta membuat sistem yang lebih efisien dan dapat diandalkan. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.